Halo, perkenalkan nama saya Endro Kavinta Barat dengan NIM 2022 11 112. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis yang akan saya buat. Di sini saya membuat aplikasi manajemen keuangan, di mana ide ini tercipta dari pengalaman pribadi saya, yaitu pada saat saya pertama kali merantau, saya memiliki manajemen keuangan yang sangat berantakan karena saya sendiri belum mengerti cara memanajemen keuangan yang baik dan benar. Sehingga saya terpikir untuk membuat aplikasi manajemen keuangan untuk membantu orang-orang awam seperti saya untuk memanajemen keuangannya. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu, memudahkan eh, orang-orang di sana untuk manajemen keuangannya. Jadi, aplikasi yang saya buat ini bernama Vintage, di mana Vintage ini adalah aplikasi manajemen keuangan yang dirancang untuk orang awam yang ingin mulai mengatur keuangan pribadi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Aplikasi ini membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari, membuat anggaran dasar, melacak tagihan, serta memberikan saran keuangan sederhana. Fitur-fiturnya ini dirancang untuk pemula yang tidak memiliki pengetahuan keuangan yang mendalam, tetapi ingin mengontrol keuangan mereka dengan lebih baik. Nah, pada aplikasi Vintage ini memiliki dua fitur yang berbeda. Yang pertama ada fitur utama atau fitur gratis, di mana terdapat 5 fitur. Lalu ada fitur premium, di mana fitur premium ini pengguna diminta untuk berlangganan atau membayar untuk mengakses fitur premium ini. Karena di fitur premium ini memiliki fitur-fitur yang lebih unggul daripada fitur utama. Jadi, eh, apabila ingin memiliki fitur-fitur yang lebih, maka harus berlangganan terlebih dahulu. Pada fitur utama ini, yang pertama ada fitur kategorisasi pengeluaran, di mana pada fitur ini terdapat eh, pengkategorian sesuai dengan pengeluaran yang kita ingin kategorikan. Contohnya seperti kategori pengeluaran untuk makan, untuk transportasi, terus untuk hiburan, dan lain sebagainya. Lalu pada fitur kedua ini ada pencatatan pengeluaran, di mana pengguna bisa mencatat pengeluaran harian dengan mudah melalui fitur kategorisasi tadi. Jadi, eh, pengguna tidak perlu membuat kategori lagi karena udah ada di fitur kategorisasi, jadi pengguna tinggal memasukkan atau menginput data pengeluaran di kategori-kategori sesuai pengeluaran yang digunakan oleh pengguna. Lalu pada fitur yang ketiga ada laporan keuangan, di mana pada fitur ini menyediakan grafik dan laporan mingguan, bulanan, serta tahunan untuk memberikan pandangan yang jelas tentang keuangan. Lalu pada fitur keempat ada tujuan keuangan. Nah, di sini pengguna dapat menetapkan tujuan keuangan atau target keuangan dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Contohnya untuk jangka pendek itu target untuk menabung untuk pergi ke liburan contohnya. Terus mungkin untuk membeli sesuatu contohnya seperti kayak untuk beli HP, untuk beli laptop atau hal-hal lainnya. Lalu contoh untuk jangka panjang itu misalnya kayak untuk membeli rumah atau untuk dana pensiun dan hal-hal lainnya. Lalu kita masuk ke fitur kelima, ada fitur terakhir pada fitur gratis, itu ada fitur pengingat tagihan, di mana pada fitur ini berguna untuk mengingatkan pengguna untuk membayar tagihan, contohnya tagihan listrik, tagihan air, ataupun tagihan cicilan, dan tagihan-tagihan lainnya. Lalu kita masuk ke fitur premium, di mana fitur premium ini yang pertama ada pencatatan otomatis. Nah, di fitur ini pengguna akan dihubungkan ke akun rekening bank pengguna, di mana fungsinya ini ketika pengguna
melakukan pembayaran atau transaksi, otomatis pengeluaran yang digunakan oleh pengguna ini akan langsung tercatat di aplikasi Vintage ini. Jadi, pengguna tidak perlu memasukkan pengeluaran mereka secara manual. Jadi langsung otomatis. Lalu yang kedua ini ada tips keuangan. Di tips keuangan ini, mereka di sini akan menyediakan saran dan tips menabung dan perencanaan keuangan berdasarkan pengeluaran dan pola-pola pengeluaran pengguna. Lalu pada fitur ketiga ada edukasi keuangan, di mana pengguna premium ini akan dapat mengakses konten-konten edukasi tentang keuangan, seperti contohnya video kursus, e-book, ataupun webinar tentang topik-topik keuangan seperti investasi, perencanaan pensiun, dan pengelolaan resiko. Lalu di sini ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan, ada opportunity atau peluang, dan ada threats atau ancaman. Jadi strength atau kekuatan dari aplikasi ini yang pertama adalah user friendly, di mana aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tidak terlalu paham teknologi. Jadi, aplikasi Vintage ini sangat ramah untuk para pengguna-pengguna yang belum terlalu melek dengan teknologi. Lalu ada integrasi bank, di mana pada fitur premium terdapat fitur otomatisasi transaksi dari rekening bank yang dapat memudahkan pengguna memantau pengeluaran tanpa harus mencatat secara manual. Lalu ada laporan keuangan, di mana pada aplikasi ini memiliki laporan keuangan yang detail, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengeluaran dan anggaran keuangan pengguna. Lalu kita masuk ke weakness atau kelemahan pada aplikasi ini. Yang pertama ada keterbatasan fitur gratis, di mana pada fitur gratis ini pengguna harus memasukkan data pengeluaran secara manual, sehingga dapat membuat aplikasi menjadi kurang menarik bagi sebagian pengguna, karena harus menginput data pengeluaran setiap saat secara manual. Lalu ada keterbatasan integrasi bank, di mana pada fitur premium ini terdapat pencatatan otomatis yang terintegrasi oleh bank, di mana pada aplikasi ini memiliki keterbatasan integrasi, sehingga pengguna yang memiliki bank yang tidak terintegrasi oleh aplikasi Vintage tidak dapat menggunakan fitur pencatatan otomatis, sehingga hal ini sangat menjadi kelemahan bagi pengguna premium yang memiliki rekening bank yang tidak terintegrasi oleh aplikasi Vintage, sehingga dapat membuat pelanggan bisa menjadi kecewa, bahkan tidak berlangganan lagi di aplikasi Vintage. Lalu kita masuk ke peluang atau opportunity. Jadi peluang pada aplikasi ini, yang pertama ada kesadaran masyarakat akan manajemen keuangan, di mana dengan banyaknya masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya manajemen keuangan, aplikasi Vintage ini dapat membantu masyarakat untuk memanajemen keuangan pengguna dengan terstruktur dan sederhana. Jadi, peluang dari aplikasi Vintage ini adalah dari kesadaran masyarakat yang udah mulai melek dengan manajemen keuangan. Jadi, dengan cara itu, masyarakat dapat belajar di aplikasi Vintage. Lalu ada fitur premium. Dengan adanya fitur premium ini, yang memiliki fitur-fitur yang lebih menarik, dapat menjadi salah satu penghasil atau penambah sumber pendapatan dari perusahaan atau aplikasi. Lalu ada ekspansi pasar global, di mana aplikasi Vintage ini dapat diperluas di berbagai negara, terutama di negara-negara yang masih minim akan literasi keuangannya. Lalu ada threats atau ancaman. Pada ancaman di sini seperti biasa yaitu persaingan antar aplikasi, di mana ada banyak aplikasi manajemen keuangan yang eh, hampir sama atau menyerupai aplikasi vintage, di mana ini menjadi salah satu ancaman bagi aplikasi vintage,
sehingga aplikasi vintage harus memiliki kelebihan atau keunggulan dari aplikasi pesaingnya. Untuk aplikasi vintage ini memiliki keunggulan yaitu ya ada fitur premium, di mana fitur premium yang ada di aplikasi vintage ini eh, tidak banyak aplikasi-aplikasi lain punya. Jadi ini adalah bisa menjadi keunggulan atau salah satu kelebihan dari aplikasi vintage. Nah, lalu yang terakhir ada keamanan dan privasi data. Di sini keamanan dan privasi data adalah salah satu ancaman besar di perusahaan-perusahaan yang menekuni di bidang teknologi. Karena apabila terjadi kebobolan atau kebocoran data, maka reputasi aplikasi tersebut akan rusak atau tidak dipercaya lagi oleh penggunanya. Karena dengan terjadinya kebobolan atau kebocoran data dapat membuat pengguna tidak percaya lagi dengan aplikasinya karena takut akan terjadi hal yang serupa. Baik, terima kasih. Eh, Sekian penjelasan dari ide bisnis saya. Apabila ada kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.